Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Pagi, Bu. Baik. Iya. Pagi, Bu. Sehat semua ya? Sehat. Sehat. Hari ini yang tidak masuk 2. Siapa? Tio sama Ibnu ya? Nggih. Kenapa? Sakit atau izin kemana? Kaji, Bu. Oh iya. Sekarang kan sebelum waktunya belajar kita mulai, kita berdoa dulu biar nanti belajarnya diberikan kelancaran dan kemudahan dan apa yang telah kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Ayo Rehan, teman-temannya dipimpin berdoa ya. Untuk memulai pelajaran kali ini, kita awali dengan berdoa, teman-teman. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nabi arsuti ma wa rahmatika ya al-Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya Raihan, teman-temannya sudah dipimpin berdoa. Sekarang kita lanjutkan untuk belajar nggih. Untuk hari ini kita akan membelajar materi apa? Bahasa akan belajar apa? Iya, bahasa Indonesia ya. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Sudah kelihatan? Gereng. Belum? Gereng. Ya, sebentar. Belum. Sudah? Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia dengan elemennya membaca ya. Kemarin Butar sudah memberikan bacaan yang berjudul apa? Aku sudah muat beserta ya LKPD-nya ya. Nanti dari bacaan yang ada itu dan LKPD-nya nanti dibuat apa mengerjakan tugas hasil diskusi dan hasil dari bacaan yang telah kalian baca nanti ya. Sudah dipersiapkan? Sudah. Sudah. Sebelum kita lanjutkan untuk belajar, agar lebih semangat, kita menyanyikan lagu Dimensi Pancasila, Profil Pancasila ya. Kita menyanyi bersama-sama. Dengan hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Sama-sama yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, desa berakhlak mulia, kebinekaan global, sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Belajar Pancasila, menerima dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Sudah selesai. Tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Kemudian kita sudah menyanyikan lagu profil dimensi profil Pancasila. Sekarang kita lanjutkan untuk belajar ya. Bacaannya sudah disiapkan? Siapa yang mau membaca duluan? Ayo, perlu ditunjuk atau langsung membaca? Angkat tangan siapa? Yang angkat tangan dulu yang membaca dulu. Yang resen dulu siapa? Oh, ya Siva, ya Siva angkat tangan. Ya Siva dibaca, yang lain ya. Siva membaca, yang lain menyimak ya, menulis kata-kata yang kalian anggap sulit, belum paham atau ada dalam bacaan itu cerita yang belum kamu pahami, kamu tulis ya. Nanti kita diskusikan, kita bahas bersama-sama. Ya Siva, yuk dimulai bisa membacanya dimulai ya. Oke. Ya, Bacalah cerita berikut ini dengan nyaring secara bergantian. Tak muat lagi, Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuat buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin itulah yang diinginkan kakak. Pasti haus, ini minum dulu. Kiki menyodorkan gelas air adiknya, itu memang baik. Wah, terima kasih Kak. Lala menghentikan ucapan begitu. Melihat baju yang dipakai Kiki itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai, bukan seperti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk kakak, untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala bergegas. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Bret, Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam dengan sedih. Dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lalu Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Sudah, Bu. Sudah. Sekarang gantian siapa? Ya, Rehan.
Bacalah cerita berikut ini dengan nyaring secara bergantian. Tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kak. Lala menghentikan ucapannya. Begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah pakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapat kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya lagi ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah. Tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha untuk menggaruk punggungnya. Bret, kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya ya kak. Usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui, kan baju sempit ibu tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Ampun Bu. Ya sudah, terima kasih Rehan. Sekarang tinggal Kenzi sama Vivi. Siapa yang mau baca duluan? Ya, Kenzi. Tak muat lagi, Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuat buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus, ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih Kak. Lala menghentikan ucapan begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru padat kulitnya. Kamu memakai bajuku. Lala bertanya sal. Kan itu baju ini untuk kan tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah ku pakai bukan berarti boleh diambil. Lalu mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju itu pas untukku. Kiki menghela. Pasti sudah kekecilan untuk Kakak Lala. Tidak, ini bajuku bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk mengganti. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya lagi? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Bret, Kak, bajumu sobek. Kiki berteriak. Sudah selesai? Masih kurang sedikit ya? Dilanjutkan. Lala terdiam dengan sedih. Dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya.
Kak, nyusul Kiki. Sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Bu. Sudah? Sekarang yang belum? Vivi ya? Ya, Vivi. Bacalah cerita berikut ini dengan nyaring secara bergantian. Tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin itu yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang terima Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Ibu, kata ibu, ini untukku. Kakak kan sudah tidak lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah pakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti udah kekenyangan untuk Kak Lala. Ini Lala bergeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapat kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri depan cermin. Kenapa belakang ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga napas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala berusaha menggaruk punggungnya. Berat, Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek, lalu dia terus memakainya. Sudah, Bu. Sudah ya, terima kasih ya. Sekarang dari yang kalian baca tadi, hasil menyimak dari yang kalian baca dan kalian dengar dari hasil teman-temanmu membaca, ini saya beri waktu, Butar beri waktu berapa? 10 menit apa 5 menit? Cukup 5 menit untuk mencatat dan nanti kita diskusikan bersama hasilnya. Ya, dicatat dulu apa nanti yang akan kita diskusikan, ya. Masih ingat kan tadi apa yang dibaca sama temannya, juga dibaca sendiri ya. Nanti kita diskusi bersama-sama. Dicatat dulu ya. Kensi batuk toh? Suaranya kok agak serak-serak. Boten. Oh ya.
Dari yang apa yang kalian baca tadi, yang kalian dengar, ada kata-kata yang belum paham ya. Berapapun kamu tulis nanti bisa kita diskusikan. Sampun, Bu. Sampun, ya. Sampun. Yang Kensi juga sudah? Sampun, Bu. Sampun, Raihan sudah? Sampun. Ya. Siapa yang mau mungkin punya pendapat atau ada kata-kata yang sulit ditanyakan temannya atau mungkin ada sesuatu yang kurang jelas? Siapa yang mulai dulu? Mungkin Raihan? Ada kata-kata atau kalimat yang belum jelas atau ada dalam cerita tadi yang ingin ditanyakan? Mungkin ada temannya nanti yang membantu menjawab. Mengelak niku artinya apa? Apa? Mengelak. Nggih. Ya, mengelak. Ya, coba Vivi, Kensi atau Siva tahu mengelak itu apa? Rehan belum paham mengelak. Menghindar. Menghindar, ya betul. Boleh yang lain. Kensi mungkin membantu Rehan. Mengelak, apa mengelak? Tadi Siva mundur. Mundur, ya mundur. Mengelak biar misalnya ada truk atau ada kendaraan di depan, biar kita tidak ketabrak, kita mengelak, kita bisa mundur, ya, atau kita bisa nyisir ke samping. Jadi kita mengelak apa? Terus lagi siapa yang bisa membantu? Vivi? Mengelak. Menghindar. Menghindar, ya, menghindar boleh. Mundur. Jadi mengelak itu ya, mengelak bisa diartikan apa? Mundur bisa. Tadi yang Vivi ya. Sifat tadi apa? Menghindar. Menghindar dari sesuatu yang membahayakan. Oke, Rehan ya. Jadi mengelak itu menghindari dari sesuatu ya yang membahayakan. Bisa memberi contoh? Bisa memberi contoh mengelak? Coba buat dalam kalimat. Coba Vivi, mengelak. Buat kalimat Jajal, coba buat kalimat mengelak. Siapa yang bisa? Rehan atau mungkin Kensi? Rehan sudah dibantu temannya menjawab mengelak. Artinya mundur atau menghindar. Coba buat kalimat. Dalam buku ada atau kamu membuat kalimat sendiri? Coba. Membuat kalimat mengelak. Yang dalam bacaan tadi, kalimat mengelaknya yang mana? Yang paragraf keberapa? Paragraf ke paragraf kedua. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Ya, ini salah satu contoh pemakaian dalam kalimat. Paham, Rayhan? Rayhan sudah paham? Oke, terima kasih. Ampun. Yang lain, siapa yang mau bertanya atau mungkin mempunyai pendapat?
Kenzi. Bu, Ya. artinya mematuk diri itu apa, Bu? Artinya mematuk diri. Iya, Kenzi. Kenzi tadi mau bertanya tentang apa? Mematuk diri. Ya. Ayo, sebelum Butar jawab, mungkin ada Rehan, Siva, atau Vivi yang bisa membantu. Rehan dulu. Mempercantik diri. Mempercantik diri, iya betul. Siva. Membuat sesuatu menjadi pas. Membuat sesuatu menjadi pas, ya boleh. Mungkin Vivi bisa menambah? Mempercantik diri. Mempercantik diri, iya. Kita mematuk diri, contohnya misalnya kita mau berangkat sekolah pagi ya, biar kita kelihatan rapi, ya. Ya, kita setelah memakai baju, kita mematuk diri. Sudah pas apa belum bajunya yang kita pakai tadi? Jilbabnya sudah pas atau belum? Ya. Jadi, sebelum kita berangkat sekolah, kita mematuk diri atau mungkin kalau kita mau pergi jalan ya, walaupun tidak memakai baju baru, baju bagus, tapi kita harus kelihatan bagaimana? Rapi dan smart ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Ada yang ingin bertanya lagi? Bu, saya. Iya, Siva. Favorit artinya apa, Bu? Favorit. Ya, masing-masing pasti punya apa ya? Punya favorit. Siapa yang bisa menjelaskan atau ingin membantu Siva? Favorit itu apa? Rehan. Kesukaan. Kesukaan. Iya, boleh. Lagi. Favorit. Kenzi? Rehan? Apa favorit? Kegemaran. Kegemaran, iya. Kenzi? Apa favorit? Favorit. Warna favorit kamu apa, Kenzi? Nah, kamu punya warna favorit atau kesukaan? Kamu suka warna apa? Suka warna apa? Kenzi, kamu suka warna apa? Biru dan hijau, Bu. Biru dan hijau. Itu warna favorit Kenzi, biru dan hijau. Kalau Rehan, makanan Merah. favoritnya apa? Biru dan kuning. Biru dan kuning. Kalau makanan favorit kamu apa? Makanan... Tempe. Wah, tempe. Tempe geprek ya? Tempe geprek, tempe goreng, Mas. Tempe, bagus sekali tempe ya. Terus kalau Vivi, warna favorit kamu apa? Hitam. Siva? Hitam, semua hitam. Warna favorit biru. Biru, ya. Kalau dalam bacaan itu, warna favorit Lala apa? Biru. Biru. Dan Biru. motifnya polkadot ya bajunya. Ya, jadi semua punya warna favorit masing-masing, tidak sama. Mungkin Rehan sama Kenzi tadi ada sama apa enggak? Kenzi warna apa tadi? Hijau dan biru. Kalau Rehan tadi warna apa? Merah dan kuning. Merah dan kuning. Iya, masing-masing punya favorit sendiri-sendiri ya. Terus mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Favorit, Bu. Favorit. Iya, favorit baru dibahas ini tadi ya. Favorit sudah. Favorit apa? Kesukaan, kegemaran, kesayangan, ya. Apa? Polkadot. Polkadot. Mungkin kalian masih asing ya polkadot. Polkadot. Iya, siapa yang bisa membantu Vivi? Polkadot. Kenzi, ayo Kenzi apa? Polkadot. Motif yang berbentuk bulat. Motif yang berbentuk bulat. Bulatnya seperti apa? Pingpong? Ya, motif
kain ya, baju-baju atau kain yang punya motif bulat, baik itu bulat besar maupun bulat kecil. Ada yang cewek ini ya, Vivi sama Siva, mungkin di rumah punya motif atau baju yang bercorak polkadot? Punya. Punya ya. Ada yang polkadotnya besar-besar ya, ada yang polkadotnya kecil-kecil. Terus masih ada yang ingin kita bahas lagi dalam ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin bercerita tentang isi bacaan tadi? Coba Rehan, dalam bacaan tadi ya, yang kalian baca, yang Rehan baca dan juga Rehan dengar dari teman-teman tadi. Isi dari bacaannya tadi apa kira-kira menurut Rehan? Isi bacaannya baju yang sudah tidak muat lagi. Bajunya siapa? Bajunya Lala. Bajunya Lala yang sudah tidak muat lagi. Iya, terus kalau Vivi apa tadi kira-kira isi bacaannya tadi? Tentang kakak beradik ya, Lala dan Kiki. Lala dan Kiki. Terus kalau Kenzi coba Kenzi ceritakan. Lala memperlakukan baju kesayangannya. Baju kesayangannya. Baju kesayangannya warna apa? Polkadot ya. Pulang sekolah capek-capek. Lala melihat adiknya memakai baju kesayangannya. Misalnya kamu ya. Yang punya adik di rumah siapa? Ini semua punya adik? Rehan punya adik. Oh, Kenzi belum ya, ada punya adik. Vivi punya ya? Siva punya adik? Siva punya? Boten. Belum ya. Misalnya kamu ya pulang dari sekolah atau pulang main, tiba-tiba kamu melihat bajumu dipakai adikmu. Perasaanmu bagaimana? Marah. Marah. Kenapa marah? Kan yang memakai adik sendiri. Baju favorit. Oh, baju karena favorit. baju favorit. Oh, karena baju Kesal. favorit. Kesal. Kan dipinjam sebentar. Ya, walaupun itu adik ya, walaupun itu punya adik, punya kakak, kalau pinjam harus bagaimana? Izin. Izin dulu. Kalau sudah izin, baru kita pakai. Misal Kak, baju kakak kan sudah tidak muat lagi, sudah kekecilan. Saya pakai boleh ya. Jadi kita harus izin dulu, walaupun itu punya saudara. Ya. Jadi dalam bacaan tadi intinya apa? Atau kesimpulannya dalam bacaan tadi bagaimana? Kita harus bagaimana? Harus berizin saat meminjam barang adik atau kakak atau teman. Boleh, betul, pinter. Yo, yang lain. Lala sama Kiki itu hidup apa ya? Akur apa enggak? Akur, tapi kalau tersinggung agak tidak akur. Akur tapi agak tidak akur ya. Sebetulnya akur ya, cuman mungkin Lala itu pulang sekolah kesal, capek kesal yo lihat bajunya. Sebetulnya akur, betul ya. Sebetulnya akur. Baiklah ya. Sekarang kalau sudah paham isi dari bacaan, kita lanjutkan ke LKPD ya. Yang LKPD halaman yang ada lembar 1. Dibuka lembar 1. LKPD lembar 1 sudah dikerjakan ya. Yang kemarin sudah diberitahu Budar ya. LKPD lembar 1 sudah dikerjakan.
Bagaimana menurut kalian cerita berjudul Tak Muat Lagi? Sudah ketemu LKPD-nya yang ini ya? Sudah. Sudah. Sudah nyicil dikerjakan ya malam tadi? Iya. Iya, kalau sudah sekarang coba yang nomor 1 ya. Yang bisa angkat tangan Resen ya. Sampaikan kembali cerita Tak Muat Lagi dalam 3 kalimat menurut kalian sendiri. Coba satu-satu saja. Yang pertama siapa? Vivi. Baju Lala sudah sempit karena Lala semakin besar sehingga tidak muat dipakai. Iya, boleh. Kenzi. Seorang kakak yang kesal dengan adiknya. Seorang kakak yang kesal. Iya, itu Kenzi mungkin ya. Kalau bajunya dipakai adik besok, kalau kamu punya adik belum? Belum. Belum. Kalau kamu punya adik, terus bajumu dipakai adikmu, kamu marah? Iya. Kalau sudah punya adik, ya baju sudah tidak muat. Mungkin kamu sudah besar kalau punya adik besok ya. Terus bajumu dipakai adik. Tidak apa-apa, yang penting kamu izin dulu ya, adik. Terus sekarang Rehan coba. Adik memakai baju favorit kakaknya. Adik memakai baju favorit kakaknya tanpa izin. Siva. Lala sudah tidak cocok lagi memakai bajunya yang sempit sehingga diberikan kepada Kiki. Boleh. Vivi? Vivi? Baju Lala sudah sempit karena Lala semakin besar sehingga tidak muat dipakai. Oh iya, pandai ya. Sudah semua jawabannya sesuai dan jawabannya benar semuanya, pinter-pinter semuanya ya. Lanjutkan yang nomor 2. Yang nomor 2 siapa? Angkat tangan dulu. Rehan. Karena Kiki memakai baju favorit Lala tanpa izin. Mengapa Lala kesal kepada Kiki? Lala kesal kepada Kiki karena memakai bajunya tanpa izin. Betul yang lain? Betul ya? Betul. Lanjutkan yang nomor 3. Oh, Siva. Siva nomor 3. Ya, Siva. Siva nomor 3. Nomor 3. Dari mana Lala mengetahui kalau bajunya itu tidak muat lagi untuknya? Lala mencoba mengenakan baju tersebut. Namun meski masih muat, lama-kelamaan Lala merasa gerah dan susah bernapas. Lega kulitnya juga gatal. Saat Lala berusaha menggaruk punggungnya, baju itu malah sobek. Dari situlah Lala mengetahui baju itu sudah tidak muat lagi. Iya, jadi bajunya dirasa tidak nyaman, dipakai rasanya kulit gatal ya. Jadi Lala baru merasa, oh bajunya ternyata sudah tidak muat lagi. Ini bajunya sesuai untuk adikku lah, si Kiki. Sebelum dilanjutkan ya, kalau jawabannya salah, jawabannya diganti ya. Diganti dibetulkan untuk belajar. Tapi nomornya tetap dicoret, ditandang ya. Kita harus apa? Bersifat tetap ya jujur dimanapun ya, walaupun bu gurunya tidak tahu, temannya tidak tahu, tapi kita harus bersikap jujur ya. Salah tidak apa-apa, ya. Salah tidak apa-apa, jawabannya diganti untuk belajar, tapi nomornya tetap dicoret. Nanti ketika LKPD-nya dikumpulkan, bu guru ya Butar tahu, oh, jawabannya salah, sudah dibetulkan, ya. Tidak apa-apa, ya. Sekarang dilanjutkan yang nomor 4. Bagaimana menurutmu perasaan Lala setelah memutuskan memberikan bajunya kepada Kiki? Rehan.
Ikhlas. 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 Ya, ikhlas. Wes plong artinya ya. Wes bajunya enggak apa-apa dipakai adikku tetap cantik ya. Kalau Kensi, menurut Kensi bagaimana? Menurut saya, seorang kakak yang baik hati seharusnya mengalah untuk adiknya. Iya, kakak yang baik hati ya, walaupun pada awalnya kesal ya. Awalnya kesal ya, tapi akhirnya berbaik hati, bajunya diberikan ke adiknya dengan ikhlas seperti kata Rehan, ikhlas. Siva? Sama ikhlas. Ikhlas sama. Vivi juga, bagaimana Vivi menurutmu? Sama ikhlas. Iya, ikhlas ya. Jadi kalau kalian di rumah punya adik, kakak kalian sebagai kakak, apapun ya untuk adik kita harus berusaha ikhlas, memberikan dengan ikhlas. Walaupun pada awalnya agak ada kesal-kesal sedikit ya, marah, anyel dalam hati rasa, itu ya. Tapi nah itu adikku, enggak apa-apa ya. Kita harus hidup rukun dalam keluarga. Kalau adiknya salah, dimaafkan. Yang nomor 5, apakah kalian juga punya adik? Siapa yang punya adik? Rehan. Terus Vivi ya punya adik. Bagaimana perasaan kalian jika barang kalian diminta adik? Ini yang bisa jawab ini Rehan sama Vivi ini, karena punya adik. Bagaimana kalau barangmu diminta adikmu? Boleh? Jika minta memberitahu adik baik-baik. Iya, boleh ya, asalkan adiknya minta izin dan memberitahu baik-baik ya. Kalau Vivi bagaimana? Jika barang diminta adik dengan izin, saya akan merasa senang. Senang. Kensi bagaimana Kensi? Saya tidak punya adik, akan tetapi saya lebih memilih mengalah sama adik. Wah, ini calon kakak yang sangat baik ini ya. Calon kakak yang sangat baik. Tepuk tangan untuk Kensi. Belum punya adik tapi punya rencana menjadi kakak yang baik ya. Bagus Kensi ya. Terus yang terakhir nomor 6. Bayangkan diri kalian sebagai Kiki. Ya, diri kamu membayangkan sebagai Kiki, bukan Lala. Bagaimana perasaanmu jika kamu mempunyai kakak seperti Lala? Ayo. Rehan, kalau kamu punya kakak seperti Lala, perasaanmu bagaimana? Senang? Tadi menurut kamu Lala baik apa enggak? Lala baik. Baik. Terus kalau kamu jadi adiknya Lala, perasaanmu bagaimana? Bahagia. Bahagia. Kalau Siva, perasaanmu bagaimana punya kakak seperti Lala? Bahagia. Bahagia juga. Kan sih? Sangat sedih dan kesal. Sedih dan kesal. Karena tadi ya, iya. Kalau Kensi sedih dan kesal. Kalau Vivi bagaimana? Bahagia. Berbahagia. Iya, perasaannya tadi Kensi masih belum bisa menghilangkan perasaan marahnya ya. Masih kesal sama si Lala. Ya, baiklah, ini yang lembar kerja 1 sudah dikerjakan, sudah selesai. Nanti tinggal menilai ya. Jangan lupa yang salah sudah dibetulkan atau mungkin jawabannya betul semua. Siapa yang jawabannya betul semua? Angkat tangan coba. Yang jawabannya semua betul semua. Pinter semua nggih, jawabannya betul nggih. Alhamdulillah. Nanti dikumpulkan lah sudah selesai ya, dipoto dikirimkan lewat WA group nggih. Sekarang yang lembar LKPD lembar kerja kedua yang ada gambar ini. Yo. Sudah ketemu? Sudah. Diskusikan bersama seperti apakah hubungan kakak adik yang baik. Acungkan tangan jika kalian ingin menyampaikan pendapat dan jangan menyela jika guru sedang berbicara. Coba sekarang kamu lihat gambar di bawahnya. Kamu amati. Masing-masing mengamati gambar yang ada di bawahnya itu.
Terus jawabannya kamu tulis di bawahnya sini ya. Bentar tunggu 5 menit. Di bawahnya sini coba gambar apa itu. Yuk masing-masing mengamati dan menuliskan apa hasil dari pengamatan gambar di atas. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah. pintar semuanya. Sudah, Bu. Sudah, siapa yang kira-kira pengen menjawab duluan? Pengen menjawab hasil dari pengamatan duluan. Siapa tadi yang angkat tangan dulu? Oh, semua angkat tangan ya. Vivi. Ayo Vivi jauh dulu. Vivi, apa hasil pengamatanmu dari gambar tadi? Gambar yang ada di LKPD ya. Gambar ini apa? Itu gambar apa itu? Menurut kamu? Seperti apakah hubungan kakak beradik menurut kamu? Harus? Ya coba kamu baca hasil pengamatanmu. Baca saja. Atau mungkin Rehan dulu. Ya Rehan, nanti Vivi menyusul. Saling berbagi. Saling berbagi, iya boleh. Ensi? Saling rukun. Saling hidup rukun. Siva? Saling mengalah. Saling mengalah. Vivi? Saling berbagi. Saling berbagi. Berbagi apa saja? Berbagi mainan. Berbagi mainan, berbagi makanan. Berbagi makanan. Oh, berbagi apa lagi? Berbagi minuman. Minuman. Yang haus boleh minum ya. Yang haus boleh ngeminum. Kalau di dekatnya ada camilan boleh sambil makan, tidak apa-apa. Boleh ya. Boleh minum, boleh makan camilan, biar tidak ngantuk ya. Jadi hubungan kakak beradik itu bagaimana harus saling hidup rukun, saling membantu, saling apa lagi? Berbagi. Iya. Lagi saling apa? Saling menasehati. Jika adiknya melakukan kesalahan, misalnya adik kamu melakukan kesalahan, kamu biarkan apa kamu nasihati? Nasihati. Nasihati. Ya, Dek, jangan begitu loh ya. Itu tidak baik, okay? Jangan sampai adiknya melakukan kesalahan, adiknya nakal malah dibejeki. Tahu dibejeki? Ya.
Tahu ya semuanya. Udah capek? Bentar lagi ya, sebentar lagi selesai. Oh, bentar lagi. Sekarang yang terakhir LK3. LK3 tadi sudah sebagian sudah dikerjakan di atas tadi ya. Waktu diskusi tadi membuat apa? Mencari kata-kata yang sulit tadi. Yang pertama apa? Mengelak, polkadot, favorit tadi ya. Masih ingat? Masih ingat? Masih. Masih. Ya, sekarang Budar yang tanya. Mengelak. Apa mengelak? Kalau masih ingat. Ayo. Apa Rehan? Angkat tangan dulu Rehan. Mengelak apa? Mundur. Mundur. Boleh. Siva? Menghindar. Menghindar. Ya, boleh. Vivi? Apa? Menghindar. Menghindar ya, boleh. Terus favorit apa favorit? Ya. Kesukaan. Lagi? Kesayangan. Kesukaan, kesayangan, kegemaran. Yang paling disukai. Makanan ibu adalah favoritku karena apa? Makanan ibu, makanan yang paling aku sukai. Ya. Seperti Rehan, kesukaannya makan tempe goreng. Sedap enak ya, tempe goreng dipenyet pakai sambal, Bu. Kita juga suka itu. Terus sekarang yang terakhir nih dibuka KPD yang ada gambarnya ini, yang halaman terakhir ya. Sudah ketemu? Sudah. Yang ini kemarin sudah diberitahu waktu pembagian AKPD ya, dikerjakan sesuai dengan pertanyaan dan bacaan ya. Sekarang kita lanjutkan membahasnya ya. Karena waktunya nanti kalau dikerjakan di Zoom ini nanti waktunya tidak cukup. Jadi sambil mengerjakan secara lisan ya, karena sudah dikerjakan tertulis ya, kita bahas bersama. Soalnya Budar bacakan, kamu dengarkan ya. Perhatikan gambar di atas ya, gambar di atas. Gambar di atas untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Dalam gambar di atas, Kiki tanpa izin kakaknya memakai baju kesayangannya. Menurut Kiki, ibunya yang menyuruh memakai ya. Menurut Kiki, ibunya yang menyuruh. Terus, menurut kalian, bolehkah Kiki memakai baju Lala walaupun yang menyuruh ibu? Tidak boleh ya? Tidak boleh. Walaupun yang menyuruh ibu. Kita ingatkan kembali ya, jawabannya yang salah dibetulkan, nomornya tetap dicoret ya. Kita harus tetap berlaku jujur, nggih? Ya. Kemudian yang nomor 2. Menurut kalian, benarkah tindakan ibu menyuruh Kiki memakai baju Lala? Benar. Kenapa ibu kok menyuruh Kiki memakai baju Lala, padahal ibu kan belum izin ke Kiki, ke Lala? Karena kekecilan. Karena baju Lala itu kekecilan. Iya. Terus? Lala bilang. Ya, menurut ibu kan bajunya Lala sudah kekecilan, jadi maka diberikan ke Kiki.
Sebentar, izin sebentar ya. Bentar ada tamu sebentar ya. Sebentar ya. Nggih. Han. Disapa rono. Nggone Bu ya. Siapa? Sip. Dalam. Apa? Nomor 3 wes. Nomor 3 di. Kilo. Jangan dulu. 80 ya. Udang. Aku ya udang. Aku wes. Baiklah, kita lanjutkan. Iya, tahu Mbak. Walaupun bajunya Lala itu sudah muat, seharusnya Ibu minta izin dulu ke Lala untuk diberikan kepada Kiki ya. Biar Lala tidak marah, tidak terkejut. Pulang sekolah, capek-capek, bajunya kok dibawa ke adik ya. Kalau Ibu sebelumnya izin, mungkin Lala tidak marah. Yang mau membaca bacaan ini, ayo siapa? Bacaannya dibaca. Saya Bu. Ya Rehan. Adalah paragraf di bawah ini untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Keluarga Pak Agus mempunyai kebiasaan makan malam bersama setiap hari. Hari ini Arif dan Ani tidak seperti biasanya. Ceria dan selalu bersenda gurau, saling meledek. Setelah makan malam selesai, Ibu memanggil Arif dan Ani. Ibu bertanya, mengapa hari ini mereka diam tidak seperti biasanya? Akhirnya mereka bercerita kepada ibunya bahwa uang untuk membeli buku digunakan untuk menyumbang bersama-sama membantu teman sekolah yang sedang sakit. Karena takut dimarahi, mereka diam tidak berani berterus terang kepada ibunya. Terus Sampun Bu. Soalnya yang nomor 3 dibaca. Berdasarkan paragraf di atas, bolehkah Arif dan Ani membantu temannya dengan menggunakan uang untuk membeli buku? Jelaskan menurut pendapatmu. Bagaimana? Boleh. Kalau boleh ya. Boleh. Tapi harus bagaimana? Kan harus minta izin sama ibu. Iya, harus minta izin dulu sama ibunya ya. Tidak mungkin kalau ibunya tidak memberikan izin ya. Harusnya bagaimana? Arif dan Ani uangnya itu meminta izin. Uangnya itu pada ibunya dulu. Betul. Terus baru nanti pulang matur ke ibu. Bu, ada teman yang membutuhkan, ada teman yang susah, kita mau membantu. Pasti nanti sama ibu diberi uang lagi ya. Jadi untuk perhatian kalian ya, misalnya ingin membantu teman, boleh, sangat boleh sekali. Tapi kalau dari awalnya, misalnya kamu kan minta uangnya untuk apa? Untuk bayar buku toh? Ya uangnya dibayarkan untuk bayar buku dulu. Oke? Terus nanti pulang baru matur ke ibu. Bu, boleh ada teman saya yang lagi susah, ada teman yang sakit, kita mau membantu ya besok. Nanti Kak sama ibu pasti diberi uang lagi. Oke? Yang penting tujuan utamanya membayar buku dibayarkan dulu. Oke? Ya? Yang nomor 4 siapa? Ayo. Saya Bu. Tadi siapa ya yang dulu yang angkat tangan dulu? Belum ada yang angkat tangan nih. Kensi dulu. Bagaimana seharusnya membantu teman yang sedang kesusahan? Bagaimana seharusnya membantu teman yang kesusahan? Dengan menyumbangkan uang. Ya, selain uang. Jangan menyumbangkan buku. Menyumbang buku, uang, boleh, ya. Terus?
Menyumbang uang, menyumbang buku, apalagi? Kensi masih angkat tangan apa Kensi? Menyumbangkan makanan. Menyumbang makanan, ya. Berupa apa? Makanan apa yang bisa disumbangkan? Yang awet ya. Apa ya contohnya? Kalau makanan, kalau yang tidak awet, yang kering nanti kan cepat basi. Apa contohnya makanan yang bisa disumbangkan? Yang kering-kering itu apa? Apa? Snack. Snack. Oh, apa lagi? Snack. Yang keriting-keriting itu apa? Mie. Mie. Oh. Lagi? Yang kering-kering itu? Yang agak ada bau-baunya itu apa? Ikan kering. Ya, boleh ya ikan kering, ikan asin. Ya, jadi kalau ada teman yang kesusahan, kita bisa menyumbang, bisa berupa uang, makanan, pakaian, buku, ya. Pinter semuanya. Terus yang terakhir, nomor 5, yuk. Siapa? Oh, Rehan. Dalam sebuah keluarga, tentunya ada hubungan yang sangat erat sekali antara anggota keluarga. Misalnya hubungan kakak adik. Uraikan pendapatmu. Bagaimana seharusnya hubungan kakak adik itu dalam sebuah keluarga? Hubungan kakak adik dalam sebuah keluarga harusnya bagaimana? Kamu dan adik kamu hubungannya harus bagaimana? Baik. Rukun. Rukun. Baik. Lagi? Selain rukun, baik. Bagaimana hubungan kakak adik? Saling menghargai. Saling menghargai, pinter semuanya. Lagi? Saling menghormati. Saling menghormati. Iya, jadi dalam sebuah keluarga, hubungan kekeluargaan itu harus apa? Terutamanya apa? Harus hidup rukun ya, saling membantu. Sinyalnya putus-putus. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir ya. Kalau kita punya adik, punya kakak ya, dalam hubungan kekeluargaan kita harus saling apa? Saling membantu. Saling menghargai. Kalau kamu misalnya punya mainan baru, di sekolah ada penjual mainan, terus kamu beli, uangmu cukup untuk beli 1 mainan. Terus sampai di rumah, adik mau pinjam boleh apa tidak? Boleh. Boleh ya, harus saling berbagi. Terus, misalnya di rumah kamu punya baju baru ya, baju baru, sebenarnya tidak baru lah baju. Terus bajunya itu kamu masih pakainya masih muat, dipakai masih muat. Terus antara kamu sama adik itu besarnya hampir sama. Terus adiknya, Mas atau Mbak, saya boleh enggak pinjam bajunya? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Walaupun baju itu masih muat loh ya. Kalau Lala tadi kan sudah tidak muat. Boleh, tapi nanti dikembalikan. Oke? Itu enggak apa-apa ya. Walaupun bajunya masih baru, masih bisa dipakai, enggak apa-apa. Saling berbagi. Terus kalau adikmu punya baju yang agak longgar, ya. Kamu juga enggak apa-apa, pinjam, Dek. Bajumu kok bajumu masih kelihatan longgar. Yuk, gantian yuk. Kamu pakai bajuku, bajumu tak pakai. Enggak apa-apa, ya. Boleh ya, saling apa? Bertukar ganti, saling mengasihi sama adik. Sudah capek? Sudah capek? Iya. Kalau sekarang waktunya istirahat. Jadi sebelum istirahat, coba kita ulangi lagi apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Yang tadi dari awal tadi apa saja yang telah kita pelajari. Yuk, siapa masih ingat? Cerita tak muat lagi. Cerita tak muat lagi. Isinya apa? Tentang apa? Isinya tentang Vicky meminjam baju Tayangan dipakai gigi adiknya. Iya, Viv.
Kiki meminjam baju kakaknya. Lagi apa isinya? Yang bisa kamu ambil dari cerita Aku Tak Muat Lagi itu apa intinya? Yang bisa kalian ambil? Hikmahnya apa? Yang bisa kalian Lala contoh? mempersalahkan baju kesayangan yang dipakai Kiki. Ya, yang lain? Boleh? Yang bisa kamu ambil hikmahnya apa ya? Yang bisa kamu contoh yang baik dari cerita itu apa? Teladan yang baik, contoh yang bisa kamu jadikan contoh. Rukun sama adik. Rukun sama adik, betul, 100 untuk Raihan. Terus lagi. Kan si tadi apa? Diulangi lagi? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Boleh. Saling menghargai. Menghargai. Saling menghargai ya, hidup rukun dengan keluarga. Terus lagi yang paling penting apa? Minta izin dulu kalau kita mau sebelum meminjam barang. Walaupun tuh barangnya punya saudara, punyanya ayah, ibu, adik, kakak ya. Terus nanti LKPD-nya yang sudah dikerjakan tadi ya difoto terus dikirimkan ke WA Group untuk penilaian ya. Ada yang salah kira-kira betul semua jawabannya betul semua atau ada yang salah mungkin tadi? Betul semua. Salah satu enggak apa-apa. Ya, yang penting sudah diganti jawabannya yang betul, terus nanti untuk belajar. Ya, sebelum pelajaran pagi ini kita akhiri, untuk istirahat ya, kita explikin dulu. Apa? Tepuk syalala, biar semangat. Masih ingat? Masih ya, kita semangat untuk tepuk syalala. 1, 2, 3. Dimulai tepuk syalala. Ayo. Aku bisa. Aku hebat. Aku hebat. Aku pintar. Hebat. Anak Pintar. Anak Rajin pintar, anak hebat. Syalalalala. Pintar semuanya. Semuanya anak hebat. Hebat. Ya, sebelum pelajaran ini diakhiri untuk istirahat, tadi kita mulai dengan berdoa ya, walaupun istirahat kita juga berdoa semoga nanti setelah istirahat kita belajar lagi ya, nanti kita tetap diberikan apa? Kesehatan, kelancaran ya, dan tetap semangat. Ini yang mau memimpin berdoa tetap Rehan apa ganti Kensi? Rehan apa Kensi? Kensi, Bu. Iya Kensi, ayo temannya dipimpin berdoa dulu. Ayo teman-teman, sebelum kita istirahat berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah adzabannar. Amin. Jadi nanti sekarang istirahat, bisa makan ya, bisa main-main sebentar. Terus kalau ada buku yang dibawa kemarin ya, yang pinjam di perpustakaan, kita bisa membaca ya, sambil Bapak belajar literasi ya, belajar membaca biar lancar membacanya. Oke? Nanti kalau sudah lancar membaca, kita bisa membuat karangan, bisa membuat buku sendiri ya, bisa membuat puisi. Oke? Harus semangat. Terima kasih anak-anak ya. Sampai di sini dulu, nanti belajar lagi ya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti ya. Oke.